teman-teman, Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion, Balikpapan tanggal 2 Mei 2021. Yang akan melayani kita pada pagi hari ini adalah Kak Sandra. Teman-teman masih ingat gak yel-yel PT Bukit Sion Balikpapan? Apa kabar PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdiri menyanyikan lagu Mars Teruna. Yang semangat ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Kumasuki Gerbangnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kasih sayang Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, pada pagi ini kami akan bersekutu kepadamu. Kami minta pertolonganmu untuk bersama-sama dengan kami dalam IHMPT pada pagi ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Kak Sandra sebagai pelayan firman pada pagi ini. Kiranya Engkau mau mengurapi hamba-Mu ini agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 454 bait 1, Indahnya Saat yang Teduh.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kami kehidupan hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat anugerah-Mu, kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini bersama dengan anak-anak dan juga kakak-kakak turunan. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan sebagian isi berita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami beroleh hikmat daripada Tuhan, sehingga firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan benar-benar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah pada kami ya Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, marilah kita berdiri dan kita akan membuka Alkitab yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah Ia pada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapih Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan firman Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Membutuhkan suatu komitmen, keberanian, dan benar-benar rindu hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Hosea adalah seorang nabi yang dipandang semua orang sebagai penyambung lidah dari Tuhan. Namun harus melakukan suatu hal yang dipandang hina oleh semua orang, yaitu Hosea harus mengawini seorang perempuan sundal. Tetapi Hosea harus memilih antara taat kepada Allah atau malu kepada manusia. Jangankan Hosea, kita saja kalau disuruh melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita pasti akan membantahnya. Tetapi jika Hosea membantah perintah Allah, maka semua rencana tidak akan terwujud. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Hosea memiliki maksud dan tujuan, yaitu untuk kebaikan umat Israel. Mengapa Hosea mau mengambil keputusan berat ini? Karena Tuhan Allah mempunyai rencana dari anak-anak Hosea dan Gomer. Anak-anak mereka akan menjadi tempat mematahkan kekuatan busur panah Israel. Mengapa Allah ingin mematahkan kekuatan panah busur Israel? Sebab Israel telah berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Allah. Mereka telah membelakangi Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Raja mereka melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah dengan bersundal kepada ilah-ilah lain. Ketika bangsa Israel kembali dari Mesir dan menempati kembali tanah Kanaan bersama sebagian orang Kanaan, bangsa Israel ini hidup bersama dengan bangsa Kanaan, membuat orang Israel mereka terpengaruh dengan kebiasaan termasuk kepercayaan orang Kanaan. Nah, adik-adik kasih Tuhan, orang Kanaan percaya bahwa hasil kesuburan dan hasil tanah yang baik adalah karena pemberian dewa-dewa mereka. Orang Israel tidak lagi mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang memelihara dan menyelamatkan hidup mereka. Hal lain yang membuat orang Israel semakin jauh dari Tuhan adalah ketika bangsa ini diancam akan diserang oleh bangsa Asyur. Bangsa Israel bukan mengandalkan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, tetapi mereka lebih mengharapkan pertolongan dari bangsa lain seperti bangsa Mesir. Bangsa Israel telah melupakan kasih Tuhan kepada mereka. Sikap bangsa Israel itulah yang dianggap sebagai persundalan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kehidupan pernikahan Hosea dan juga Gomer adalah gambaran hubungan Tuhan dengan umatnya, bangsa Israel. Betapa tidak setianya bangsa Israel dalam hal ini sebagai Gomer kepada Tuhan yang telah memelihara dan menyelamatkan mereka. Bangsa Israel tidak setia karena adanya pengaruh dari bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah ilah-ilah bangsa asing. Hosea taat kepada Tuhan dengan mematuhi perintah Tuhan dan dengan mengawini perempuan sundal yang bernama Gomer. Apa yang dilakukan Hosea sangat berbanding terbalik dengan apa yang telah dilakukan bangsa Israel. Anak-anak yang dilahirkan Gomer dan juga Hosea, yaitu Israel, Lo Ruhama, Lo Ami, semuanya menunjukkan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel yang sudah tidak setia kepadanya. Tuhan tidak lagi mengasihi bangsa Israel dan tidak akan mengampuni dosa mereka. Tuhan tidak lagi menjadikan bangsa Israel sebagai umatnya. Dari cerita tentang Hosea dan perkawinannya, Tuhan mau menegur bangsa Israel yang telah berlaku tidak setia kepadanya dan akan menghukum mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai teruna, kalian haruslah selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Misalnya kalian contohnya mau beraktivitas, marilah sebelum beraktivitas adik-adik berdoa, membaca Alkitab, rajin baca firman. Yang contoh-contoh baik seperti itu, mengikuti tugas pelayanan di gereja mungkin. Kalau tugaskan membawakan doa, boleh adik-adik.
ikut dalam pelayanan ini. Di dalam pergaulan kalian bersama teman-teman dan sahabat harus selalu menomorsatukan Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan hukuman bila kita tidak setia. Kalau kita mau hidup kita diberkati, maka setialah kepada Tuhan. Sebagai teruna, hargailah waktu kalian di dalam pendidikan dengan belajar yang baik dan menjadikan diri kalian pribadi yang selalu memuliakan Tuhan dimanapun kalian berada. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita hari ini, kitab Hosea pasal 1 ayat 1 hingga ayat 9, di mana Tuhan Allah memberikan penghukuman kepada bangsa Israel yang tidak taat dan tidak setia. Namun demikian, tidak selamanya Tuhan akan menghukum umatnya. Tuhan akan mengampuni umatnya yang mau kembali setia dan bertobat kepadanya. Amin. Bapa di sorga, di pagi ini kami datang kepadamu dengan tubuh yang sehat. Bapa, kami mau berdoa kepadamu untuk pelayanan kami yang ada di gereja kami, GPIB Bukit Sion. Kiranya Engkau memberkati mulai dari pendeta, majelis, pengurus, dan pelayan ke-6 Pelkat, dan pegawai kantor. Kiranya Engkau memberkati pelayanan kami Tuhan. Beri kesehatan Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit yang melanda kami agar kami dapat melayani Tuhan dengan sepenuh sukacita tanpa kekurangan suatu apapun. Kepadamu kami memohon. Bapa, kami datang kepadamu seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu. Bapa, kembali kami berdoa untuk pergumulan yang ada di muka bumi ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, kiranya Engkau mau memberikan mereka obat-obatan yang berasal dari tangan-Mu, agar mereka bisa sembuh. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang bersukacita atas ketambahan usia yang Engkau berikan kepada mereka. Kiranya Engkau mau memberkati kehidupan mereka semua. Bapa, kami juga mau berdoa untuk ibu janda, Bapak Duda, dan anak yatim piatu. Kiranya Engkau mau memberkati kehidupan mereka semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari bencana alam dan kejahatan apapun yang melanda bangsa dan negara kami. Berikan pemerintah kami hati yang tulus dan berani bekerja keras untuk bangsa dan negara kami. Beri hikmat agar bangsa kami tetap tegar melayani kami. Inilah doa kami ini belum sempurna, tapi akan sempurnakan itu dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa pencobaan, tapi lepaskanlah kami yang berjahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam persembahan syukur. Namun seperti biasa, silakan memasukkan uang persembahan teman-teman ke dalam amplop dengan menuliskan persembahan Pelkat PT dan dari sektor masing-masing. Kemudian bisa disetor ke majelis jemaat di masing-masing sektor atau bisa dititipkan ke orang tua untuk disetor ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari kita berdiri dan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat yang Engkau sudah beri. Tuhan, sekarang ini tolong berkatilah persembahan kami dan berkatilah kami juga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Halo adik-adik dan kakak layan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion Balikpapan. Shalom, apa kabar semuanya? Sehat ya? Dan kakak berharap kita tetap semangat dan selalu penuh sukacita untuk mengikuti IHMPT kita pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah IHMPT pada tanggal 2 Mei 2021 dan kita masih beribadah secara online ya.
Kanela mewakili pengurus mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan kakak layan yang mengambil bagian di dalam ibadah kita, baik sebagai liturgos, doa syafaat, dan juga adik-adik dan kakak layan yang juga mengikuti ibadah dari rumah masing-masing ya. Terima kasih kepada pelayan firman Cassandra yang sudah boleh membawakan khotbah untuk adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Cassandra di dalam kehidupan bersama keluarga dan tentunya di dalam pelayanan Cassandra di Pelkat Persekutuan Teruna. Kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu dalam perekaman IHMPT. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Adik-adik, jangan lupa ya, di setiap IHMPT ada absensi yang wajib adik-adik dan kakak layan untuk mengisinya dalam bentuk link IHMPT. Link IHMPT ini akan di-share oleh kakak layan di grup GC PT Bukit Sion dan juga grup WA di sektor masing-masing. Dan adik-adik, minggu depan kita akan bertemu lagi di IHMPT ya. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita berdiri dan kita akan menyanyi bersama-sama perubahan ajaib. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapa, terima kasih. Adik-adik serta kakak layan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.